Untuk kajian selanjutnya kita dengarkan suara dari Ustadz Muhammad Hanif selaku dosen UIN kepada Ustadz falyatafaddal maskura. Sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, dimanapun Anda saat ini sedang apapun Anda, maka hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan, mewanti-wanti kita mewaspadai bahwa ada namanya siksa api neraka itu, atau salah satunya yaitu al-humaza ini, yang tadi telah dijelaskan berlipat-lipat. Semakin api itu menyala-nyala, menusuk sampai ke dalam sumsum tulang kita, sampai merasuk ke dalam urat nadi kita, ke ubun-ubun kita. Itulah siksa keperihan akibat bagi siapa saja yang melalaikan tugasnya, tidak mau beribadah, enggan, kufur kepada Allah dan zalim kepada dirinya. Maka semuanya itu adalah kembali kepada kita semuanya. Ketika kita ingin kita lepas dari siksa api neraka, teruslah kita terus tingkatkan ketakwaan kita. Kita jauhi sifat-sifat tercela yang mengotori hati kita. Ketika hati kita itu terjaga, ketika jiwa kita itu zikir kita kepada Allah terus kita, baik itu dengan zikir lisan, doa-doa itu merupakan juga bagian dari zikir amal. Ketika kita berdoa di awal perbuatan kita jadi zikir amal kita. Kita jaga itu semuanya, juga kebaikan-kebaikan kita, keisanan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari kepedihan hati yang teramat sangat tadi, yang muqsoda tadi, yang tidak hanya nanti itu akan kita rasakan sekedar hanya seminggu 2 minggu, tapi akan beratus-ratus tahun mungkin namanya. Nauzubillah. Itulah kenapa jangan sampai memang keperihan itu menjadi tujuan kita. Sesungguhnya ketika kita ibadah, tak lain tak bukan karena kita ketakutan, bukan takut sebabnya, motivasinya, tapi kita ibadah itu karena kita memang ingin mendapat ridho Allah tadi. Nas'aluka ridhoka yang telah kita bahas sebelumnya. Seandainya jika kita beribadah atau kita menjauhi maksiat karena kita takut akan siksa api neraka, maka itu sesuatu yang amat sangat disayangkan. Oke, boleh kita takut memang, tapi bukan takut siksanya, bukan takut nerakanya tadi, tapi takut kita jauh dari ridho Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Ilahi anta ya Allah, ridhoka matlubi, wa ilahi anta maksudi ya Allah, wa ridhoka matlubi. Maka ilahi lastu lil firdausi ali. Kita tidak sanggup sebenarnya untuk masuk ke dalam surga, tapi mudah-mudahan ridho Allah, naungannya, limpahan karunia-Nya memudahkan kita masuk ke dalam hamba-hambanya fi ibadika sholihin. Hanif kepada beliau falyatafaddal maskura. Alhamdulillah, sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, yang selalu mudah-mudahan terus mengulang-ulang belajar dari sejarah masa lalu kita Islam maupun sejarah diri sendiri, agar tidak kembali kita mengulangi kesalahan yang sama, jatuh kita ke dalam lubang yang sama. Adapun hari ini di surat Al-Fil, di awal surat Al-Fil, the elephant ini, surat Makkiyah yang Allah tujukan kepada kita umat Islam untuk mengingatkan kita bagaimana napak tilas sejarah Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, diilustrasikan dan dilukiskan sebagai suatu surat Al-Fil namanya. Dari sini kita jelas menunjukkan tanda-tanda bahwa Allah itu begitu sayang dan begitu cintanya kepada Rasulullah, sampai tahun atau waktu di mana baginda Rasulullah beberapa bulan setelahnya itu terlahir ke dunia, Allah lukiskan di dalam surat Al-Fil tadi di juz 30 yang sama-sama sering kita baca. Tentu bukan hanya tentang kelahiran Nabi, ada juga surat Al-Quraish, sukunya Nabi, terdapat di dalam surat juz 30 lagi demikian. Maka para pendengar setia dimanapun Anda berada, Allah yang maha mulia, Allah yang memberikan kita keagungan dan juga memberikan Rasulullah satu maqamah mahmudah, Allah yang betul-betul mengangkat derajat Rasulullah itu. Dari sini kita belajar, jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah tidak memanfaatkan, tidak betul-betul maksimal dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Ingatlah bagaimana kelahiran Rasulullah itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaannya. Bukti-bukti kenabian itu sudah ada dari mulai Nabi sebelum lahir. Bahkan ketika Rasulullah mau terlahir, detik-detik di hari, di malam menjelang terlahirnya Rasulullah, dikeluarkan dari kandungan ibunya Siti Aminah, adanya gempa bumi di mana-mana. Terdapat gempa bumi, terguncanglah istana-istana Yunani, istana Persia di sana. Lalu kemudian seperti ada cahaya yang terang, cahaya itu dari langit turun ke rumah Siti Aminah, dan tak berapa lama terdengarlah tangisan Rasulullah kita, seorang bayi
anak dari Siti Aminah, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad, diberi nama Muhammad oleh ibunda berasalkan dari wahyu atau bisikan Jibril atau ilham atau istilahnya, baru Ahmad min ba'di ismu Muhammad dari kakeknya Abdul Muthalib. Itulah satu fenomena, satu keistimewaan setiap Rasulullah, setiap Nabi ada keutamaannya. Termasuk salah satunya ada Rasulullah. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana fenomena-fenomena nabi-nabi, terutama ulul azmi, ketika ia lahir mendapat satu tempat keistimewaan di dalam kelahirannya. Sahabatku, sahabat inspirasi Qurani, One Day One Ayah terus mengudara di 17 tahun kita bersama untuk Sumatera Utara, membakar sampai ke hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh bagaimana sifat api tersebut yang dihancurkan, yaitu api itu bukan hanya membakar dalam ataupun dari luar, semua akan dihanguskan, yaitu api tersebut membakar sampai ke hati dan jantung. Neraka tidak hanya membakar bagian luar saja, akan tetapi juga membakar sekaligus hingga bagian dalam. Dengarkan kajian dari Ustadz Muhammad Hanif MA selaku dosen UIN Sumatera Utara kepada Ustadz Tafadhal Mashkura. Sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah terus meridhoi kita dan melindungi kita dari siksa-siksa api neraka wa qina adzabannar. Selalu kita doa nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah adalah satu tekad kita, satu semangat kita untuk terus kita berjuang di jalan Allah dan menghindari apa-apa yang dilarang Allah, apa-apa yang menjerumuskan kita dari siksa api neraka. Kalau kita pengen tahu bagaimana pedihnya siksa api neraka, enggak usah lah sampai kita buat api besar-besar dan sebagainya. Cukup ambil korek api, mancis ya kan, kita letakkan tangan kita sedikit di situ, maka dari situ saja kita sudah tahu bahwa tidak bisa kita menahan siksa api neraka. Tentunya sifat api di sini para pendengar setia adalah sesuatu yang menyala-nyala, yang membakar hati. Apabila ketika diri kita, hati kita, perilaku kita mengandung suatu ketidaktenangan, menyala-nyala emosi kita, sifat kita, egois kita, ketamakan kita, terus mau wa'adada tadi kaitannya di surat yang ayat kedua tadi, artinya itu kita sudah kena gejala kerasukan api. Kita ini kan kalau nggak kerasukan malaikat, cahaya, nur atau nar, itu beti sekali, itu tipis sekali, nur atau nar. Ketika kita berada di jalan Allah, dapatlah kita nur Allah, nur ala nuri, nurullah. Namun sebaliknya jauh dari Allah, jadi berubah nur tadi menjadi nar. Hati-hati kita jangan sampai api itu malah menjerumuskan kita, malah merusak kita. Seandainya pun kita terkena api, minta sama Allah jadi apinya itu bardan wa salaman, layaknya seperti Nabi Ibrahim. Dengan apa? Dengan tentunya kita menambah keimanan kita, juga kita memperkuat ketakwaan kita di jalan Allah, atau istilahnya orang Jawa kita bilang iling lan waspodo. Waspada dalam mengarungi hidup, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, menzalimi. Salat pun kita 1000 rakaat, 1.000.000 rakaat kita terus salat, tapi ketika hati orang tersakiti, bisa-bisa itu jadi minus. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Subhanallah, alhamdulillah. Bahkan kesombongan dengan harta. Bahkan ketika itu Rasulullah pernah bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa inal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab." Maka jauhilah yang namanya sifat iri dengki, yang mana sifat iri dengki adalah bermula dari hati. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan atau mempunyai sifat iri dengki di dalam hati kita, maka sifat itu bisa membakar semua kebaikan-kebaikan kita, sama seperti halnya api, fitnah dan sebagainya. Dan inilah yang terkadang kita terpeleset, tergelincir. Jadi ini tentang apa ya? 8. Api yang ditutup, maksudnya api ditutup, api yang Nggak ada celah. betul, nggak ada celah lagi, nggak, semua habis maksimal. Angin masuk ke dalam panasnya, jadi tidak akan berkurang suhunya, akan terus bertambah. Makin Kalau menyala-nyala. makin dia mau keluar, makin dia ini makin rakus lah gitu, makin dendam dia kayak gitu. Atau tadi kan api itu kan semakin udah sekali terbakar terus dia nggak bisa lagi dihentikan kan. Kayunya itu manusia ya kan, apinya itu sifat manusia.
Iya, ini terus yang soalnya. Inilah dia anak-anak yang kembang main lato-lato. Lato-lato main, Bu. Hah? Itu, les Iya. itu, les. Iya. Nah, ini saya tahu apa? Dari apa? Saya tahu HP bapak.